Oke, langsung aja kita mulai eksplorasi kali ini. Kita bakal ngebahas gimana sih awalnya Islam bisa mengakar begitu kuat dan dalam di Nusantara. Ternyata, penyebaran ini didorong banget sama dua kekuatan besar yang saling terhubung erat, yaitu jalur perdagangan ekonomi dan jaringan intelektual. Nah, hari ini kita bakal bongkar kedua hal itu sampai tuntas. Tapi sebelumnya, coba dipikirin pertanyaan besar ini. Gimana caranya sebuah agama global bisa nyebar dan mengakar di ribuan pulau yang super beragam? Bayangin aja kondisi Nusantara zaman dulu. Wilayah maritimnya luas banget dan jelas belum ada teknologi komunikasi kayak sekarang kan? Untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang. Ngeliat gimana interaksi manusia yang awalnya cuma didorong sama kebutuhan ekonomi, pelan-pelan berkembang jadi kehausan akan ilmu pengetahuan. Biar lebih gampang, peta perjalanan kita hari ini dibagi jadi dua pilar utama. Pertama, kita bakal ngelihat ekspansi ekonomi lewat perdagangan rempah di timur, khususnya di Maluku. Terus yang kedua, kita geser ke barat untuk ngelihat ekspansi intelektual lewat jaringan ulama Banjar di Kalimantan. Kita masuk ke bagian pertama, akar Islam Nusantara. Yuk kita lihat gimana benih-benih awal ini mulai ditanam. Jadi begini, kalau kita merujuk pada catatan sejarah dari Vandenberg, ternyata para pendatang Arab waktu itu nggak cuma numpang lewat atau singgah sebentar di pelabuhan kita. Nggak, mereka benar-benar menetap dan bahkan ngasih pengaruh politik yang lumayan kuat ke masyarakat lokal. Intinya, sejak awal banget, ekspansi agama dan perdagangan maritim itu ibarat dua sisi mata uang, jalan bareng. Para pendatang ini berdakwah sambil berniaga, ngenalin Islam secara natural di setiap interaksi mereka. Lanjut ke bagian kedua, perniagaan rempah Maluku. Nah, sekarang kita fokus dulu nih ke pilar ekonominya. Kalau kita perhatiin evolusi di Maluku Utara ini, wah, polanya menarik banget. Coba lihat, di abad ke-7, kita udah bisa ngelihat awal mula pedagang Arab datang nyari rempah-rempah. Terus, lompat ke abad ke-11, nama-nama dengan corak Arab mulai bermunculan nih di kalangan penguasa lokal. Sampai puncaknya, di tahun 1495, Islam akhirnya resmi dilembagakan di bawah kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Jadi kelihatan banget ya, perdagangan yang awalnya mungkin cuma sporadis, perlahan berevolusi ngebentuk kesultanan yang kokoh. Bukti nyatanya bisa kita temuin di Hitu, Maluku Tengah, lewat kisah 4 Perdana. Tokoh-tokoh ini datang dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa sampai Gorom. Dan asyiknya, mereka ini bukan cuma politisi biasa, mereka tuh benar-benar paket komplit. Saudagar internasional kelas kakap, iya, pendakwah yang gigih juga iya. Mereka sukses banget nyambungin Hitu ke jaringan perdagangan global, sekaligus nanemin nilai-nilai Islam ke masyarakat sekitarnya. Masuk ke bagian ketiga, kerajaan dan bukti keramik. Sekarang, mari kita cek peninggalan fisiknya kayak gimana. Nah, Masjid Kuno Hasan Sulaiman di Haila ini adalah salah satu bukti primernya. Yang bikin takjub, Hasan Sulaiman ini ternyata bukan cuma seorang raja loh, tapi dia juga saudagar yang kaya raya, sekaligus imam pertama di sana. Jadi, bangunan kuno yang masih berdiri, itu tuh seakan jadi simbol nyata gimana urusan ekonomi, kekuatan politik, dan agama bisa menyatu sempurna dalam satu figur kepemimpinan. Terus, coba perhatiin deh, temuan-temuan arkeologis ini. Pecahan keramik asing, bahkan sampai porselen utuh dari zaman dinasti Ming dan Qing yang ditemuin di Pelabuhan Maluku, itu membuktiin seberapa luas jangkauan global kerajaan Islam waktu itu. Ini bukan sekedar piring atau guci biasa, ini adalah penanda waktu. Bukti fisik betapa ramainya lalu lintas rute perdagangan internasional zaman itu. Benar-benar luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian keempat, jaringan ulama Banjar. Sekarang kita geser fokus kita agak ke barat, tepatnya ke Kalimantan Selatan, buat ngelihat pilar intelektualnya. Kalian pernah dengar konsep dalam pagar? Secara harfiah, ini emang sebuah kompleks pendidikan di Martapura yang dikelilingi pagar, didiriin langsung sama ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar pesantren biasa. Tempat ini tuh benar-benar beroperasi layaknya pusat utama, sebuah hub sentral yang mencari-cari ilmu pengetahuan Islam ke seluruh penjuru wilayah Nusantara. Ibaratnya tuh kayak poros roda yang muterin jari-jarinya kemana-mana. Di sekitar abad ke-19 dan 20, para ulama Banjar inilah yang ibaratnya jadi tulang punggung pendidikan Islam kita. Jaringan intelektual yang mereka bangun itu keren banget, karena mereka sukses ngehubungin pelajar-pelajar lokal, bahkan yang ada di desa terpencil di Kalimantan sekalipun, langsung dengan wacana keilmuan global. Jadi dunia mereka nggak lagi sempit, tapi udah terkoneksi sama dunia yang jauh lebih luas. Setelah bertahun-tahun nuntut ilmu di Mekah pada abad ke-18, ulama-ulama kayak Syekh Arsyad ini balik kandang. Dan mereka pulangnya nggak cuma bawa ceramah lisan aja. Mereka ngebangun institusi-institusi yang mandiri dan berkelanjutan. Makanya,
Generasi murid-murid dari ulama ini pada akhirnya bisa nyebar ke berbagai daerah, ngebangun madrasah sendiri, dan bikin agama ini tertanam jauh lebih kuat dan mengakar di dalam budaya lokal kita. Bagian kelima, studi di Timur Tengah. Yuk kita lihat gimana jaringan ulama ini tetap terkoneksi kuat sama pusat keilmuan global. Yang bikin salut, jaringan intelektual ini ternyata adaptif banget loh. Di abad ke-19, Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, itu kan pusat utamanya para pelajar Nusantara ya. Tapi kemudian karena ada pergeseran sosiopolitik global dan perubahan di Arab Saudi pas masuk abad ke-20, para ulama Banjar ini dengan cerdas menggeser kiblat pendidikan mereka ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Ini nunjukin betapa dinamis dan tangguhnya semangat orang-orang kita zaman dulu buat terus nyari ilmu, nggak peduli gimana pun kondisi politik dunianya. Kita sampai di bagian terakhir, 2 pilar sejarah. Nah sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dari gambaran besarnya. Jadi, apa sih poin penting yang bisa kita tangkap dari penjelasan tadi? Jawabannya ada pada simbiosis yang super indah ini. Agama Islam di Nusantara tuh awalnya ditanam sama para saudagar yang niatnya nyari rempah, terus kemudian disiram, dirawat, dan dibesarin sama para ulama lewat institusi pendidikan. Keduanya, baik pilar ekonomi lewat perdagangan maupun pilar keilmuan, jadi bukti tak terbantahkan kalau sejak dulu Nusantara itu udah jadi bagian penting dari panggung dunia yang terhubung secara global. Menarik banget kan? Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kalian. Coba renungin, gimana sih rute perdagangan rempah kuno dan pusat-pusat keilmuan masa lalu ini terus ngebentuk wajah masyarakat Indonesia yang dinamis dan modern sampai hari ini? Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya ada di sekeliling kita, ada di dalam budaya kita, di arsitektur kita sampai ke cara kita belajar sehari-hari. Saya harap eksplorasi kita hari ini bisa memicu rasa ingin tahu kalian buat terus menggali sejarah luar biasa dari wilayah kita ini. Jalur rempah lebih dari sekadar jalan raya perdagangan, itu adalah saluran peradaban. Angin yang sama yang membawa rempah-rempah juga membawa iman, ide, dan keilmuan. Pertukaran ganda ini membentuk identitas unik wilayah tersebut, memadukan perdagangan dengan budaya dan kepercayaan. Jaringan ulama dan pesantren masih memengaruhi kehidupan Islam modern di Indonesia dan Malaysia. Islam di sini dikenal karena moderasi dan keterbukaannya, berakar pada dialog dan adaptasi selama berabad-abad. Warisan jalur rempah masih hidup, sebuah bukti kekuatan koneksi dan rasa ingin tahu. Ini mengingatkan kita bahwa sejarah dibentuk bukan hanya oleh penguasa, tetapi oleh pergerakan manusia, ide, dan iman. Semangat jalur rempah tetap ada, terukir dalam jiwa Nusantara, membimbing perjalanannya menuju masa depan. Labana al Yaurel Kitau mania Kitau mania I just had to let you know you're